Halo semuanya, kali ini kita akan membahas terkait pelaku ekonomi dan salah satu kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi. Kegiatan inti ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama, produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga atau disebut juga RTK. Lalu ada RTP atau rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kenapa dilakukan kegiatan produksi? Karena kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Dalam memproduksi, terdapat faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini terdiri dari 4. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada skill atau kewirausahaan. Selanjutnya, mari kita bahas terkait teori perilaku produsen. Nah, sebelumnya proses produksi ini terdiri dari 2, yaitu input dan output. Karena produksi merupakan penggabungan berbagai faktor produksi umum yang disebut input untuk memberikan hasil produksi atau yang biasa disebut dengan output atau keluaran. Input di sini terdiri dari 4 faktor produksi yang telah disebutkan tadi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Dalam memproduksi, produsen mempunyai perilaku. Yang pertama adalah produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan modal sesedikit mungkin atau tertentu. Nah, di sini tentu saja ya, produsen ini pasti ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dia keluarkan gitu. Lalu yang kedua ada produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi. Maksud poin kedua di sini karena produksi merupakan penggabungan atau proses input untuk menghasilkan output, maka untuk menetapkan biaya produksinya harus berdasarkan faktor input produksi. Misalnya atau contohnya seperti ini. Ketika seseorang atau seorang produsen ingin memproduksi satu baju, maka mereka harus menetapkan terlebih dahulu faktor input produksi apa saja yang akan digunakan untuk menetapkan biaya produksi. Contohnya seperti ini. Ketika seorang produsen ingin memproduksi satu baju, maka dia membutuhkan kain, benang, lalu mesin jahit, lalu jarum, kancing, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut atau yang tadi disebutkan, bahan-bahan tersebut merupakan termasuk ke dalam faktor input produksi. Nah, maka dari itu, untuk menetapkan biaya produksinya harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah kita tahu apa saja faktor input produksinya, lalu kita tetapkanlah biayanya. Misalkan kain 2 meter seharga 50.000. Lalu benang misalnya 2 jadi 10.000. Nah, kita tambahkan semua biaya-biaya tersebut, biaya-biaya yang kita butuhkan untuk mendapatkan faktor input produksi untuk menetapkan biaya produksi sehingga didapatkan total biaya produksinya. Contohnya misalnya tadi kain 50.000 dengan benang 10.000 jadi biaya produksinya 60.000. Lalu ditambahkan dengan kancing dan peralatan-peralatan lainnya yang kita butuhkan untuk membuat kain dan input lainnya tadi menjadi sebuah baju. Lalu untuk poin ketiga ada produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen serta tren. Selain karena produsen ingin mencari keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya, produsen juga biasanya menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen serta tren. Kenapa? Karena jika kita ingat kembali kepada tujuan
dilakukannya proses produksi atau kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Maka dari itu, tentu saja produsen biasanya akan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan konsumen atau tren. Seperti itu. Lalu, ada klasifikasi faktor produksi. Jadi di sini ada 2 klasifikasi faktor produksi. Yang pertama ada yang disebut dengan faktor produksi tetap dan yang kedua ada faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang dalam jangka pendek tidak dapat diubah. Contohnya adalah gedung, karena ketika kita ingin menambah atau mengurangi gedung itu tidak akan bisa dilaksanakan dalam jangka pendek karena mengingat dengan biaya gedung yang tinggi gitu, sehingga untuk faktor produksi tetap ini jumlahnya tidak dapat berubah dalam jangka pendek. Selanjutnya ada faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel ini merupakan faktor produksi yang dalam jangka pendek memungkinkan untuk mengubah jumlahnya, baik itu ditambah maupun dikurangi. Karena untuk faktor produksi ini tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Contohnya adalah kain atau alat-alat yang bisa kita tambahkan atau ubah jumlahnya ketika kita ingin memproduksi satu barang. Jadi kalau misalnya dicontohkan gitu ya atau diibaratkan, ketika memproduksi gedung itu bisa termasuk ke dalam faktor produksi tetap dalam suatu produksi. Sedangkan faktor produksi variabelnya itu bisa berupa kain atau tenaga kerja dan hal-hal lain yang bisa kita ubah pada saat periode produksi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait fungsi produksi atau persamaan produksi. Nah, apa sih yang dimaksud fungsi produksi? Nah, fungsi produksi ini menunjukkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan oleh kombinasi input tersebut. Contohnya seperti ini. Jika kita telah kembali, dalam kegiatan produksi ini ada 2 persoalan atau hubungan fungsional yang saling memengaruhi terkait berapa output yang harus diproduksikan dan berapa faktor-faktor produksi atau input yang akan dipergunakan. Contohnya secara matematis digambarkan seperti ini. Q sama dengan fungsi dari C, L, R, dan T, atau kuantitas sama dengan fungsi dari capital, labor, resources, dan teknologi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kuantitas di sini merupakan fungsi atau gabungan dari input yang berupa capital, labor, resources, dan teknologi. Jadi, berapa kuantitas yang akan kita hasilkan ini akan dipengaruhi oleh berapa input yang kita pergunakan atau kita butuhkan. Selanjutnya, ada konsep fungsi produksi jangka panjang dengan menggunakan 2 faktor produksi yang dapat digambarkan dengan kurva yang dikenal dengan istilah kurva Isoquant. Nah, kurva Isoquant ini adalah kurva yang menggambarkan konsep produksi jangka panjang dengan 2 faktor produksi. Kurva Isoquant ini berasal dari 2 kata, yaitu iso yang artinya sama dan quant yang artinya kuantitas. Dalam kurva Isoquant ini dapat kita lihat ya bahwa kombinasi ABC akan tetap menghasilkan output yang sama, yaitu senilai 100. Jika kita pindahkan ke dalam kurva Isoquant tersebut akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya ada penambahan dan perluasan produksi. Untuk penambahan dan perluasan produksi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada menambah faktor produksi atau ekstensifikasi dan meningkatkan faktor produksi yang ada atau intensifikasi. Namun, untuk melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi, produsen harus mempertimbangkan keterbatasan faktor produksi dan besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output. Maksud dari mempertimbangkan keterbatasan faktor produksi adalah ketika kita ingin menambah faktor produksi dan meningkatkan faktor produksi yang ada, kita harus mempertimbangkan kesediaan faktor produksi. Contohnya, ketika kita ingin menambah sumber daya alam, apakah sumber daya alam tersebut tersedia atau tidak, seperti itu. Lalu untuk poin kedua, terkait dengan mempertimbangkan besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output.
kita harus mempertimbangkan apakah ketika kita menambah faktor produksi atau input tersebut, apakah penambahan tersebut akan berpengaruh atau tidak. Karena ketika kita menambah suatu input kan akan menambah biaya ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menambah outputnya, untuk apa kita menambah inputnya, seperti itu. Lalu ada produk total, marginal, dan rata-rata. Produk total adalah jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu. Jadi misalnya kita contohkan 3 hari. Kita contohkan satu periode itu 3 hari. Misalnya hari pertama 10, hari kedua menghasilkan 5, dan hari ketiga menghasilkan 5. Maka total produksi yang dilakukan selama periode tersebut adalah 20. Nah, karena total produksi adalah jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, maka total produksi selama 3 hari tadi adalah berjumlah 20. Lalu ada produk marginal. Produk marginal adalah pertambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit faktor produksi variabel. Contohnya seperti ini. Ketika kita mempunyai satu tenaga kerja, kita ibaratkan faktor produksi yang ditambahnya adalah tenaga kerja ya. Misal ketika kita mempunyai satu tenaga kerja, kita dapat memproduksi 10 barang. Sedangkan ketika kita mempunyai 2 tenaga kerja, kita bisa menghasilkan 18 barang. Maka dengan adanya pertambahan input tersebut, marginal produk atau tambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit faktor produksi variabel tersebut yang berupa tenaga kerja adalah 8. Lalu ada produk rata-rata atau average product. Itu AP ya, harusnya bukan AV. Nah, AP ini adalah rata-rata dari total produk. Misalnya ketika kita menghasilkan 18 barang dengan 2 tenaga kerja, maka produk rata-ratanya adalah 9. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa AP itu adalah produk total yang dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi. Nah, secara matematis MP dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pembagian antara delta TP dengan delta labor. Sedangkan AP dapat dihitung dengan cara menjumlahkan total produksi dibagi dengan labor. Ini ya rumusnya. Selanjutnya kita beralih pembahasan kepada Law of Diminishing Return. Nah, Law of Diminishing Return ini merupakan hukum produk marginal yang semakin menurun. Dalam Law of Diminishing Return ini dapat dijelaskan proporsi input yang tepat untuk mendapatkan input yang maksimal. Teori ini ditemukan oleh David Ricardo yang menggambarkan bahwa ketika input yang kita miliki lebih banyak atau melebihi kapasitas produksi dari input, maka pendapatan akan menurun. Nah, untuk lebih memahami terkait Law of Diminishing Return, maka akan kita jelaskan dengan cara menggunakan tabel dan kurva. Nah, yang pertama, di sini ada tabel berisi informasi jumlah pekerja, output total, produk marginal, dan produk rata-rata dalam suatu perusahaan. Kita lihat di sini bahwa ada jumlah pekerja 1, 2, 3, 4 hingga 10. Lalu di sini juga sudah tertera output totalnya. Nah, kita lihat di sini ketika jumlah pekerjanya 1, perusahaan tersebut mempunyai pekerja 1 atau tenaga kerja 1, maka dia bisa menghasilkan 4 barang. Ketika perusahaan tersebut mempunyai 2 pekerja atau 2 tenaga kerja, mereka bisa menghasilkan 10 barang. Lalu selanjutnya gitu ya, di sini 3 menjadi 17 barang, 4 pekerja menjadi 23 barang, hingga akhirnya 10 pekerja menjadi 25 barang. Nah, lalu setelah kita melihat jumlah pekerja dan output total yang ada di sini, kita lihat atau kita hitung produk marginal. Nah, kalau misalnya tadi masih ingat, produk marginal adalah tambahan produk yang dihasilkan karena menambah input. Nah, di sini inputnya adalah
jumlah pekerja ya atau tenaga kerja. Nah, ketika kita menambah satu pekerja, di sini asalnya 1 menjadi 2, kita lihat ya output totalnya berubah menjadi 10. Maka tambahan produk yang dihasilkan karena menambah satu pekerja ini adalah 6. Begitupun selanjutnya di sini. Ketika kita menambah satu lagi menjadi 3, maka akan menjadi 7 produk marginalnya. Lalu kita tambahkan gitu ya, kita jumlahkan di sini semuanya. Kita hitung. Lalu untuk produk rata-rata ini dapat dihitung dengan menjumlahkan gitu ya, atau menghitung dengan cara membagikan antara output total dengan jumlah pekerja. Di sini ketika output totalnya 4 dibagi 1 sama dengan 4 gitu ya, maka produk rata-ratanya 4. Lalu selanjutnya gitu ya ke bawah sampai dengan 25 dibagi 10 menjadi 2,5. Nah, selanjutnya, informasi dalam tabel tersebut kita pindahkan ke dalam kurva. Nah, kalau misalnya tadi diingat gitu ya, law of diminishing return ini kan merupakan hukum produk marginal yang semakin menurun, di mana law of diminishing return ini menjelaskan proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Nah, di sini setelah kita mengetahui ini ya, berarti dalam menggunakan law of diminishing return ini kita bakal tahu nih, berarti kita harus punya jumlah pekerja berapa nih biar kita bisa menghasilkan output yang maksimal. Karena di sini meskipun output totalnya semakin bertambah gitu ya ke sini, tapi kita itu dalam menentukan berapa jumlah pekerja bukan hanya ditentukan dengan pertambahan output total, tapi dalam memproduksi atau menentukan input yang pas gitu untuk menghasilkan output yang maksimal, kita juga harus memperhatikan produk marginal dan produk rata-ratanya. Nah, di sini ada tanda yang ditandai dengan huruf A, B, dan C. Nah, A di sini menunjukkan bahwa pada penambahan tenaga kerja 2 menjadi 3 ada kenaikan produk marginal yang semakin meningkat. Jadi di sini tuh produk marginalnya tinggi sekali ya, karena berjumlah 7 nih, paling tinggi dari yang lain. Lalu ada B ini menunjukkan produk marginal yang semakin menurun. Ketika kita menambah atau produsen tersebut menambah tenaga kerja dari 2 menjadi 3, produktivitas tenaga kerjanya ternyata menurun kembali menjadi 6. Lalu ada titik C yang menggambarkan total output paling tinggi. Di sini kenapa merupakan total output paling tingginya di sebelah sini, padahal di jumlah pekerja 7 dan 8 sama, karena total output paling tinggi ini berada pada titik NP sama dengan 0 seperti itu. Lalu dari sini kita dapat membuktikan ya bahwa ketika kita menambah tenaga kerja tidak selalu akan meningkatkan output, karena kita lihat di sini bahwa setelah kita mempunyai 8 pekerja, outputnya malah semakin menurun seperti itu. Nah, ini kurva di sini sebenarnya hanya memindahkan informasi yang ada di tabel ini ke dalam kurva. Akan tetapi dengan dibentuknya sebuah kurva, kita jadi dapat lebih mudah gitu ya memahami bahwa penambahan produk marginal paling tinggi ini berada di saat kita mempunyai 3 orang tenaga kerja. Jadi akan lebih optimal ketika kita mempunyai 3 tenaga kerja. Karena ketika kita mempunyai 4 pekerja, terjadi law of diminishing return atau hukum produk marginal yang semakin menurun. Dari sini kita lihat ya bahwa produk marginalnya semakin menurun. Nah, semuanya pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menyimak videonya.